Ya, mengorbankan waktumu, mengorbankan kesenanganmu. Wahai Bapak tua, saya akan mengunjungi saudara saya karena saya sangat mencintai dia, sesama insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia adalah saudaramu? Bukan. Apakah dia karena sesama Muslim? Bukan. Kenapa engkau sampai seperti itu untuk menentang dia? Karena saya mencintai dia sesama ciptaan Allah. Si bapak tua itulah yang bilang, wahai ketahuilah, engkau adalah salah satu ahlul jannah. Mencintai sesama insya Allah itu bisa menjadi jalan kita menuju surga. Ya, jadi itulah betapa sangat luar biasa sebetulnya Islam itu begitu indah, begitu mudah. Ada sebuah hadis lagi ya, yang menyatakan ketika si fulan masuk ke sebuah masjid, Rasulullah bilang pada jamaah yang lain, itulah salah satu ahli surga. Hari berikutnya si fulan masuk masjid lagi, Rasulullah menyampaikan lagi, itulah salah satu ahli surga, ahli jannah. Sehingga jamaah yang lain terheran-heran, apa istimewanya sih jamaah itu, kok dia jadi ahli surga? Padahal tiap hari kelihatannya biasa saja. Dia tidak ahli ibadah yang selalu sholat tahajud berjam-jam atau tiap hari di masjid. Biasa-biasa saja. Sampai akhirnya salah satu sahabat dia ingin mencari tahu apa keistimewaan si fulan itu. Begitu melihat, dia tidak melihat istimewanya, sehingga dia memberanikan diri, wahai si fulan, bolehkah saya bertamu menginap di rumahmu 3 hari 3 malam? Karena sahabat itu ingin mengetahui keistimewaan apa sih yang dimiliki oleh seorang sahabat itu sehingga Rasulullah menyatakan bahwa dia adalah ahlul jannah. Malam pertama dia tidak mendapatkan apa-apa, biasa dia sholat, ya, bermakan, tidur, pagi bangun subuh, biasa. 3 hari dia tidak mendapatkan apa. Akhirnya dia memberanikan diri bertanya, wahai si fulan, ketahuilah saya menginap di sini karena saya ingin tahu sebetulnya ibadah apa sih yang kamu lakukan sehingga Rasulullah menyampaikan kepada kamu bahwa dikala adalah salah satu ahli surga. Jawaban si fulan, aku tidak melakukan hal-hal yang istimewa. Cuma satu hal yang mungkin saya tidak anggap besar, tapi itu selalu saya lakukan, yaitu sebelum tidur saya selalu berniat dalam hati, aku memaafkan semua salah orang lain terhadapku di hari ini. Setiap sebelum tidur dia meniatkan bahwa aku memaafkan kesalahan semua orang lain terhadapku hari ini. Artinya apa? Tidak pernah ada dendam. Dia selalu ikhlas. Dia selalu ridho apa yang terjadi terhadap dirinya hari itu. Ternyata sikap ikhlas, tidak pendendam, mudah memaafkan orang lain, itu juga menjadi salah satu jalan menuju surga. Ikhlas itu kuncinya. Seperti nama masjid tercinta kita itu adalah Al-Ikhlas.
Ikhlas hati. Al-Ikhlas Hargosari istimewa. Saya nyari di mana-mana ya, di Al-Quran, di mana itu namanya Al-Ikhlas itu belakangnya nggak ada H-nya. Tapi di Hargosari Al-Ikhlas plus H. Pas pembedanya. Ternyata ikhlas hati, ikhlas Hargosari. Jadi mari nama Al-Ikhlas kita terapkan sehari-hari. Hari ini saudaraku, kalau ada saudara lain yang pernah berbuat salah kepada kita, mari kita ikhlaskan setiap hari. Sadar atau tidak sadar, mungkin ada orang yang berbuat kurang menyenangkan kepada kita, mari kita berniat memaafkan. Dan mari juga kita dengan berbesar hati meminta maaf kalau ada yang mungkin perbuatan kita yang salah. Masjid merupakan tempat yang bukan hanya untuk ibadah ukhrawi, tetapi apapun yang bermanfaat mari kita lakukan di masjid. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya juga sempat bersolat tarawih di beberapa masjid, termasuk masjid kampus-kampus. Di sana kalau habis tarawih itu ada yang namanya public lectures, artinya kuliah umum. Jadi ternyata di masjid itu bukan hanya untuk ceramah hal yang berhubungan dengan agama, tapi juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, terakhir saya ikut kuliah umum di masjid Al-Ikhlas. Tapi sebelumnya saya ikut kuliah umum di Masjid Salahuddin di Jogja, di Gajah Mada. Itu yang dibahas mengenai pesawat terbang. Habis terawih ceramahnya mengenai teknologi pesawat terbang. Dan itulah esensi Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Berguna bagi semua orang, berguna bagi sesama. Nah, ini mari kita terapkan. Nah, yang terakhir Bapak-bapak semuanya, sekarang zamannya teknologi. Semua orang pasti tidak bisa mengesampingkan teknologi. Nah, saya berpesan, ternyata ada aplikasi yang sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan segala informasi apapun. Nah, saya takut kita jadi mendewa-dewakan aplikasi atau teknologi itu sehingga kita melupakan jasa atau peran para senior kita atau para guru-guru kita. Bapak-bapak mungkin kenal dengan namanya AI atau Artificial Intelligence. Semua informasi ada di sana. Si murid menjadi sombong karena seolah-olah nggak perlu guru lagi. Semua bisa diambil di sana. Ya. Tetapi ketahuilah, si AI atau teknologi itu tidak bisa memberikan sentuhan dari lubuk hati itu. Itulah yang bisa diberikan oleh orang tua, oleh senior, oleh guru, oleh kawan-kawan semua. Jadi saya berpesan kepada bapak-bapak, adik-adik di sini, remaja, remaji, ada remaji, remaja putra, remaja putri, dan itu disebut remaji. Apapun yang didapatkan dari teknologi itu adalah bagian dari ilmu tanpa harus menyampaikan peran para guru, para senior kita. Saya sangat beruntung menjadi anggota dari generasi yang mengalami masa-masa itu. Betapa pentingnya guru, betapa pentingnya senior. Ya. Mungkin saya tidak akan berdiri di sini kalau waktu itu tidak pernah diajari oleh Mas Taryono, Mas Almarhum Mas Atman, Mas Almarhum Lili Suroto, Mas Parno, Mas Sabar yang dulu ikut membimbing saya pada waktu masih kecil, ya, yang waktu itu
pelanggannya masih dilanggar Mas Hasan, Pak D. Hasan, yang alhamdulillah peran Pak D. Hasan Masya Allah sekarang diteruskan oleh sang cucu tercinta Mas Ibnu Maskur ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun bahasa Inggris ya. Nah, semalam saya dengar Mbak Putri itu menyampaikan pantun. Nah, saya mau bikin pantun nggak bisa. Nah, akhirnya saya ingat ada teknologi AI, Artificial Intelligence. Waktu ini saya minta tolong teknologi AI tadi. Tolong buatkan 2 bait pantun yang isinya ada kata-kata gosari dan kata-kata yang begitu indah. Nggak nyampe 2 detik langsung AI itu memberikan pantun kepada kita. Saya jujur, pantun yang akan saya bacakan ini karya AI, bukan karya saya. Cuma perintahnya gampang, tolong buatkan 2 bait pantun yang isinya ada kata-kata hargosari dan kata-kata yang tercinta, yang indah. Nah, pantunnya seperti ini Bapak Ibu. Pagi hari embun membasahi padi. Cakep. Udara sejuk menyapa hati. Desa Argosari sungguh memesona hati. Keindahannya kelak akan kurindui. Gunung menjulang langit membiru. Pepohonan hijau menari-nari. Ketenangan desa sungguh membekas di kalbu. Kenangan indah Argosari tak akan pernah lari. Disclaimer ini bukan karya saya, ini karya AI. Bapak Ibu, nanti kalau segala macam belajar ada di sana, mari kita gunakan teknologi dengan bijak untuk mencari hal yang sangat bagus. Bapak-bapak bisa download di Play Store atau di iOS ya, itu bisa ChatGPT, bisa Gemini. Gemini itu sebenarnya Gemini itu Pak. Gemini itu Gemini.